Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Jember dan kita masih akan membahas terkait kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto untuk tunjangan bagi para guru. Ini apakah benar-benar sejahtera nantinya untuk guru honorer? Dan masih bersama saya di studio KJTV, Bang Pur selaku Komisi 10 DPR RI sekaligus Bapak PIP. Bang Pur, kita kembali pada segmen sebelumnya. Bang Pur, saya bertanya bahwasanya banyak sekali teman-teman rekan-rekan kita dari guru begitu ya bercerita bahwasanya untuk proses sertifikasi ini cukup panjang begitu ya, dan juga ada beberapa oknum yang menyulitkan begitu. Nah, ini untuk Bang Pur sendiri sebagai wakil rakyat itu dan sekaligus Bapak PIP begitu ya, ini bagaimana kemudian Bang Pur hadir? Ya, sebenarnya begini. Jadi kenapa panjang? Karena kita kelamaan moratoriumnya 10 tahun. Kita tidak mengangkat PNS untuk guru 10 tahun. Sehingga kemudian sekolah kan ada orang yang pensiun. Betul. Setiap tahun dari pensiun 1 bulan, ada kan kekurangan guru. Betul. Tapi belum ada izin untuk membuka mengangkat guru kan gitu. Akhirnya apa? Diputuskanlah mengangkat honorer. Karena mengangkat honorer ini kan sepihak sekolah, tidak teradministrasi apa segala macam. Yang penting guru sekolah itu terpenuhi kebutuhan gurunya. Dulu awalnya begitu. Sehingga akhirnya teman-teman kita ini, yang honorer ini, yang sudah bertahun-tahun itu nggak teradministrasi. Nah, tiba-tiba dibuka lagi. Dibuka ada namanya formasi penerimaan CPNS. Terutama yang P3K. Nah, karena datanya belum terintegrasi, sudah. Yang datanya Kemendagri, datanya BKN, datanya PAN-RB, datanya Kemendikbud. Nah, ini dikonsolidasi nih. Konsolidasi, ya namanya konsolidasi dalam waktu singkat cepat dengan perbedaan visi ya. Betul. Akhirnya ya menjadi panjang sekali proses administrasi yang dilakukan itu. Sehingga kemudian akhirnya ada teman-teman yang masuk ke Dapodik, ada yang belum masuk kan, karena standarnya berbeda-beda. Karena itu dulu akhirnya kami di Komisi 10 kita lakukan percepatan. Ini kalau enggak segera diputuskan, sekolah kekurangan guru lagi. Karena katanya BPS, automatically per tahun ada kurang lebih 36.000 guru yang pensiun. Itu setiap tahun lah automatically kan gitu. Karena itu udah gini deh, kita diskusi dengan menteri, dengan stakeholder yang menyangkut formasi CPNS P3K itu sudah yang 5 tahun ke atas kita kasih penghargaan lah dengan cara otomatis kalau dia ikut tes dia dapat afirmasi nilai sebanyak 100 poin. Nah, dengan begitu pada akhirnya kemudian teman-teman alhamdulillah sampai hari ini dari statementnya Mas Nadiem dulu 1 juta, sekarang ini udah 860.000 yang sudah ter-P3K. Se-Indonesia? Se-Indonesia, 860.000. Kalau Jember sekitar 3.700 sekian yang sudah beralih menjadi P3K. Nah itu. Nah tinggal sekarang memang setelah mereka jadi CPNS P3K, itu memang saya harus mengintervensi lagi, menyangkut bagaimana kemudian mereka ditempatkan. Ya, ditempatkan di daerah-daerah yang memang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ya memang ada kesulitan yang sangat luar biasa ketika mereka misalnya dari Kaliwates, tapi dia harus mengajar di daerah Silo misalnya kan gitu. Terlalu jauh. Dengan honor yang masih segitu kan tidak mungkin. Nah, jadi kita buat sedemikian rupa, walaupun memang tetap nggak bisa juga, karena jumlah guru yang dari Silo lebih sedikit yang mendaftar dibanding yang Kaliwates. Kan gitu. Kaliwates kelebihan, Silo kekurangan. Mau nggak mau kan harus diambil dari sini.
Itu biasanya karena SDM-nya atau seperti apa Bang Pur? Karena memang sejak awal kebijakan kita ini agak kompromistis gitu. Agak apa ya, nepotismenya terlalu tinggi lah. Gitu ya. Jadi orang-orang itu ditempatkan di daerah yang muda, ngumpul semua di situ. Harusnya cuma 10 orang, 15 orang. Karena anaknya kepala sekolah, titipannya kepala dinas, titipannya anggota DPRD. Berarti ada yang ditemukan seperti itu? Banyak. Nah, kebijakan ini harus kita kontrol. Kita sudahlah, jangan begitu. Seharusnya kita bisa buat formula gitu. Formulanya adalah bagi guru-guru yang mau mengajar di daerah tertentu, kita sering nyebut daerah 3T lah kan gitu ya. Itu harus dikasih afirmasi kesejahteraan. Gitu. Kalau misalnya di kota dia cuma dapat gaji pokok sama tunjangan, nah harusnya yang rumahnya di Sumbersari, dia mau ke Silo, dia harus dikasih afirmasi yang lain selain 2 itu. Apakah kemudian dia dapat tambahan uang transport? Artinya ada tunjangan lebih. Benar. Gitu ya, Bang? Terus kemudian kalau nanti ada upaya untuk upskill, ada BIMTEK apa segala macam, didahulukan yang daerah-daerah terpencil itu gitu loh. Bukan yang orang kota-kota terus ini yang nyantai-nyantai itu. Sehingga akhirnya orang udah berarti kalau saya ke sana, saya akan mendapat banyak keuntungan. Sehingga dia akan ngambil risiko itu. Nah, selama ini kan disamakan, dia ngajar di Silo sama didapat dengan yang ngajar. Malah lebih banyak yang ngajar dapat banyak yang di kota dibanding yang di daerah-daerah terpencil. Nah, ini menurut saya sedang memperjuangkan itu. Nah, lagi-lagi kalau memang kemudian kepala daerah tidak mampu menerjemahkan secara teknis, kemudian kementerian teknis di pusat juga nggak mampu menerjemahkan secara teknis, ya sudah, bagi saya daripada kita selalu quote and quote menganiaya nasib para guru, sudah ambil aja. Wes, seluruh guru itu adalah pegawai pusat. Biar kami pusat yang akan keurus itu semuanya. Sehingga tidak ada lagi alasan anggaran kami nggak kuat, anggaran kurang gitu kan. Memang faktanya memang ada. Misalnya Jember lebih banyak punya kemampuan anggaran dibanding Bondowoso. Sehingga kesejahteraan guru di Jember lebih baik dibanding yang ada di Bondowoso. Ini kan nggak boleh. Harus kan ya, karena memang ada kemampuan fiskal yang berbeda antara Jember sama Bondowoso. Nah, karena itu kalau ditarik ke pusat sama harusnya. Sudah kan lihat, Jember sudah punya, udah nggak usah ditambahin kan gitu. Bondowoso belum kurang 100, ditambahin 100. Nah, itu membuat akhirnya ada pemerataan pelayanan pendidikan. Sekarang ini kan teriak-teriak, kami di NTT, kami di Papua, kami di kami tertinggal. Kenapa? Jauh sekali jaraknya dengan kualitas pendidikan yang ada di Jawa. Akhirnya yang terjadi adalah orang Jawa dimusuhi. Kan nggak boleh juga ini, gara-gara itu. Gara-gara tadi, sebenarnya gara-gara pendidikan, ada senjang fiskal, kemudian ada yang tertinggal dan ada yang terpenuhi kan gitu. Nah, ini menurut saya kalau itu nggak mampu terjemahkan secara teknis di lapangan, saya selalu berulang-ulang, saya nggak akan pernah berhenti, tarik. Langsung aja pusat. Iya, tinggal amandemen undang-undang pemerintahan daerahnya saja. Selesai menurut saya. Karena bagi saya tidak ada kata tidak dalam konteks pendidikan. Kembali ke statement saya awal, pendidikan itu harus nomor 1, nggak boleh nomor 2. Apalagi nomor 6 kan gitu. Nah, itu bahaya itu. Tadi cukup menarik juga Bang Pur sempat menyebutkan bahwasanya ini sampai-sampai ada semacam nepotisme gitu ya Bang Pur ya, untuk guru honorer bisa sampai ke wilayah sulit begitu ya Bang Pur ya. Ini apakah dari pihak sekolah sudah ada sosialisasi atau seperti apa Bang Pur? Ya sesungguhnya secara normatif semua kan jelas, aturannya kan jelas. Pengangkatan itu tidak boleh didasarkan atas KKN kan gitu. Betul. Karena saudara, karena anak, itu jelas. Faktanya, praktek itu tetap dilakukan. Nah sekarang memang kita kembalikan moralitas dari para penyelenggara
pendidikan kita, para stakeholder yang ada di dimanapun berada, di setingkatan kelembagaan itu, ya harus berkomitmen. Kita ini mau mensejahterakan anak-anak kita saja, keluarga kita saja, dalam hal memberikan pelayanan pendidikan, apakah kita ingin melayani semuanya? Menurut saya, seorang kepala dinas, seorang bupati, dia harus melayani semuanya. Yang sudah bisa berdiri sendiri, biarin aja. Nggak usah ditengokin deh. Dia udah paham kok. Jalan kemana, udah paham. Tapi yang di atas-atas itu, yang gurunya ada selalu pulang dari ngajar, dia kemudian nyambi jualan cilok, ada yang mulung, ada yang jadi supir, ada macam-macam, tragis itu menurut saya. Itu yang menurut saya sekarang udah alihkan saja. Yang misalnya SMA favorit, SD favorit, biarin udah, nggak usah ditengokin sudah. Mereka udah paham kok. Nah, mulailah naik ke atas sana, pinggir-pinggir. Iya, misalnya di pinggir, di bawahnya Argopuro, di perbatasan dengan Banyuwangi, di perbatasan di daerah-daerah pantai-pantai selatan itu. Artinya sampai sejauh ini belum ada perhatian khusus begitu Bang? Buktinya selalu muncul berita kejadian yang menyesakan hati itu dari daerah itu. Betul. Sekolahnya ambruk, ya anak-anaknya nggak punya baju kan gitu. Betul. Terus selalu ke daerah situ. Artinya apa? Memang belum diperhatikan secara sungguh-sungguh. Mungkin sudah diperhatikan, tapi kan tingkat perhatian itu kan ada kelasnya gitu kan. Menurut saya sudah ini number one yang harus kau urus gitu, jangan nggak diurus. Lagi-lagi tadi itu sudah yang di Kaliwates, di Sumbersari, Patrang itu kan sebagian, walaupun Patrang ada yang masih atas dah. Sudah sepakati, sudah ya, kalian jalan sendiri sudah. Kalau ada apa-apa WA aja sudah. Aku nggak perlu datang ke sekolahan. Yang harus diperhatikan emang yang wilayah sulit. Itu ya? Saya pernah bangun satu sekolahan di Silo. Karena sekolahan SD itu kemudian dari seng, dari apa segala macam itu nggak layak. Akhirnya kemudian karena saya ingin mempercepat itu, saya gandeng Bank BNI 46 waktu itu, kita minta CSR-nya kita bangunkan. Jadi sekarang anak-anak suka sekolah di situ, termasuk orang tuanya. Kalau lagi mau ngadem ke sekolah itu jalannya luar biasa. Dan dari Silo naik ke atas, turun lagi. Malah dulu waktu kita bangun itu ada satu warga yang kakinya patah karena terbalik, ngangkat semen segala macam itu. Nah, daerah-daerah seperti itu tuh jarang sekali menurut saya ke depan salah satu syarat menjadi kepala dinas adalah kan gitu. Pernah bla 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 terkait dengan 3T gitu. Harus digituin. Kalau enggak dia nyaman semua kok. Nyaman di bawah, tempatnya enak, ber-AC kan gitu. Janganlah menurut saya pejabat itu harus melayani yang kekurangan, bukan melayani yang sudah berlebihan. Iya. Artinya tadi sampai ada KKN gitu ya Bang ya, ini. Iya. Menurut Bang Pur sendiri yang paling berwenang untuk mengawasi tersebut itu siapa Bang? Menurut saya ya dirinya sendiri. Baik lagi ke diri sendiri. Benar. Ya? Karena apa? Karena kita sudah punya instrumen banyak. Ada inspektorat, ya. Kemudian ada teman-teman jurnalis, ada LSM, ada polisi, ada kejaksaan. Itu kan KKN bisa dilaporkan sebagai tindak pidana kan gitu. Nah, banyak di lembaga pengawas banyak semuanya. Makanya menurut saya sudah tobat lah, jangan terus-terusin itu. Kita ini mau bangun negara atau membangun keluarga itu aja. Kalau membangun negara, ayo. Tapi keluarga itu ya, jangan nemen-nemen gitu. Kalau saya menurut saya gitu, gitu. Janganlah gitu. Jadi ya makanya saya itu udah gak. Siapa lagi yang mau ngawasin? Bagi saya udah tak kembalikan diri sendiri, tobat ya, ora usah berpraktek seperti itu lagi. Iya, gitu. Oke. Baik Bang, ini juga ada statement dari rekan-rekan FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia, yang menyebutkan bahwasanya adanya kebijakan dari Presiden ini itu sebenarnya sudah ada sejak 2008, gitu Bang. Ini menyebutkan bahwasanya ini bukan tambahan kesejahteraan baru, melainkan
pengalihan anggaran tunjangan yang sudah ada. Begitu Bang. Ini bagaimana Bang Pur melihat fenomena seperti ini? Iya. Jadi kan memang kita ini seringkali kebijakan itu kan ahistoris. Oke. Ya toh? Tadi sebenarnya sudah ada kebijakan lama yang diaktifkan kembali dalam bentuk baru. Betul. Oke, itu kita jadikan sebagai sebuah fakta. Oke, kita nggak boleh kemudian nggak boleh kemudian berdiskusi panjang mengenai itu gitu kan. Tapi menurut saya sekarang hari ini ya kita mau bagaimanakan ada statement kepala negara. Saya mau menjatakan guru. Oke, sudah titik. Nah, setelah itu kemudian kita dorong nih kementerian. Apakah itu Kemendiknas, apakah itu Pan-RB, apakah Kemendagri, duduk bareng dong. Ini kebijakan yang dulu ada mulai tahun 2009, yang sekarang lahir lagi tahun 2024. Ini bagaimana konstruksinya? Gitu loh. Nah, itu satu. Konstruksinya harus disepakati. Antara stakeholder yang ada, karena di negeri kita ini sektoralnya sangat tinggi sekali gitu loh. Apa yang dipikirkan oleh di Kemendikbud nggak sama dengan dipikirkan oleh Kemenpan-RB sebagai pengelola pegawai negara secara umum. Ini spesifik guru, tapi ini umum. Kemudian ada Kemendagri, berbeda banyak ini. Nah, karena itu menurut saya memang harus Kemenko-nya harus duduk suruh bangun konstruksi yang sama. Itu satu. Jadi konstruksinya harus clear. Yang kedua, besaran. Kalau di dunia swasta ada UMR. Di guru ini kan nggak ada UMR. Suka-suka aja. Kalau sekarang perusahaan nggak mungkin langsung dicabut izinnya kan gitu. Sama menurut saya juga. Siapapun yang tidak menggaji guru secara dalam quote and quote sebagaimana UMR kan gitu. Dia dibubarin aja, atau kepala sekolahnya atau kepala dinasnya segala macam dipecat terus gitu aja. Menurut saya sekarang ini nggak perlu bertele-tele. Saya suka sama profilnya Pak Prabowo, pokoknya cepat, cak-cak terus gitu. Nah itu. Nah setelah konstruksinya ada, maka kemudian besarannya kita disepakati. Minimum polanya mirip kayak pola UMR. Ada batas minimumnya berapa? Masa seorang guru digaji cuma 250.000 sebulan? Saya 250.000 sekali traktir. Ya. Bagaimana mereka yang setiap hari naik turun ngajar kan gitu? Dia punya istri, punya anak. Nah, itu menurut saya PR-nya begitu. Konstruksinya disepakati beberapa KL melalui koordinator kementerian itu, kemudian setelah itu besarannya minimum itu berapa. Nah itu kemudian dilihat Menteri Keuangan panggil, ini setelah kita hitung kita butuh dana sekian, ada nggak uangnya? Kalau menurut saya wajib siap ada. Kalau perlu anggaran untuk sektor yang lain dikurangi. Karena tadi itu prinsipnya kita harus samain dulu. Pendidikan itu nomor 1. Kalau pendidikan masih kurang ditambahin lagi kan gitu. Jangan dikurangin lagi. Kemarin kan ada statement dari Bu Sri Mulyani. Anggaran pendidikan berasal dari pendapatan, bukan belanja. Oh ini bahaya. Kita sekarang kan menganut dari belanja. Kalau 3.700 itu belanja, maka kemudian 20%-nya adalah sekitar 700 triliun itu. Nah, kalau dari pendapatan akan kurang lebih 110 triliun. Sekarang aja kita masih kurang kok. Kok sekarang dikurangin lagi 100 triliun. Makanya kita tolak. Tetaplah mandatory spending 20% itu berasal dari belanja, bukan pendapatan. Artinya memang yang pertama tadi harus konstruksinya harus disepakati terlebih dahulu, kemudian besarannya begitu ya Bang? Iya. Besarannya harus disepakati. Jangan dibiarkan kepala daerah di demo sama guru-guru gitu loh. Karena pusat juga nggak jelas juga konstruksinya seperti apa gitu loh. Oke, baik Bang. Dan kemudian dengan kenaikan tunjangan tersebut bagi para guru gitu, khususnya untuk guru honorer. Menurut Bang Pur, kacamata Bang Pur sebagai Bapak Program Indonesia Pintar, ini apakah benar-benar nantinya akan sejahtera untuk para guru honorer? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah ini.